Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Selamat pagi. Kaifahlukum? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya, terutama di zaman hari ini, yaitu virus corona, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma, hari ini kita sanata'allam, akan belajar al-lughah al-arabiyah, pembelajaran bahasa Arab di faslil khamis, di kelas 5, pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang pola kalimat. Apa itu pola kalimat? Pola kalimat dalam bahasa Indonesia ada istilah huruf. Susunan huruf membentuk kata. Susunan kata membentuk kalimat. Contoh huruf, misal R, ada huruf U, ada huruf M, ada huruf A, ada huruf H. Jadi kumpulan huruf itu membentuk suatu kata rumah. Nah, kata rumah ini kalau digabungkan dengan kata yang lain jadi kalimat. Contoh, rumah indah. Rumah itu indah. Saya pergi ke rumah. Nah, itu kalimat. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang namanya kalimat yang tersusun dari kata. Istilah dalam bahasa Arab, misal kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Jadi jumlah adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, jumlah. Coba perhatikan, kita hari ini akan belajar kalimat pertama, kalimat mubtada khobar. Apa itu mubtada khobar? Nah, kalau mubtada itu kata benda yang di awal kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat. Kalimat yang diawali oleh kata benda, yang kedua kalimat yang diawali oleh kata kerja. Sekarang kita mempelajari kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya al-bait. Apa al-bait? Rumah, kata benda. Al-ghurfatu. Apa al-ghurfatu? Ruangan, kata benda. Kemudian al-mindodatu. Apa al-mindodatu? Meja, kata benda. Al-maktabu. Apa al-maktabu? Meja, kata benda. Nah, meja belajar. Nah, sekarang hari ini kita belajar namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda, namanya mubtada khobar. Awalnya mubtada, akhirnya khobar. Nah, apa itu mubtada, Pak? Mubtada adalah kata benda yang di awal kalimat. Ciri-cirinya adalah adanya alif lam. Tahu alif lam? Contoh baitun. Baitun, kalau ada alif lam ditambah alif lam jadi al baitu. Jadi tidak ada tunnya. Al baitu. Contoh baitun kan. Kalau pakai alif lam jadi al baitu. Al baitu. Nah, salah satu ciri mubtada adalah kata bendanya itu pakai alif lam. Terus akhirnya harus tu. Al baitu, asana baitun jadi al baitu. Nah, jadi ini bisa, kata benda ini bisa jadi mubtada.
baitu jadi al baitu. Jadi ciri pertama adalah pakai alif lam nih. Kemudian itu mubtada adalah kata dalam suatu kalimat ismiyah di awal kalimat disebut mubtada. Kemudian yang kedua ada istilah khobar. Apa itu khobar? Khobar itu adalah kata yang menjelaskan tentang mubtada. Ingat, khobar kata yang menjelaskan tentang mubtada, kata yang menjelaskan tentang mubtada. Kita contoh, satu contoh. Al baitu, rumah itu. Kalau diartikan rumah itu, kalau baitun rumah, kalau al baitu rumah itu, jelas rumahnya. Jadi kalau pakai al itu salah satu perubahannya itu jadi rumahnya itu jelas, rumahnya tertentu gitu, bukan rumah-rumah yang lain. Al baitu, rumah itu, jamilun. Nah, penjelasannya apa? Jamilun, indah. Nah, jadi kalimat al baitu jamilun, rumah itu indah, itu kalimat yang disusun oleh mubtada dan khobar. Al baitu jamilun, al baitu rumah itu, jamilun indah. Nah, indah ini khobar, itu menerangkan tentang mubtada, menjelaskan keadaan mubtada. Jadi rumah itu dijelaskannya indah. Kemudian yang kedua nih, al ghurfatu, ruangan itu. Nah, khobarnya wasi'atun, luas. Al ghurfatu, ruangan itu, wasi'atun, luas. Nah, al ghurfatu mubtadanya, karena kata benda yang di awal kalimat cirinya ada alif lam. Kemudian wasi'atun khobarnya, cirinya artinya menjelaskan, wasi'atun itu luas. Luas itu menjelaskan tentang keadaan ghurfah atau keadaan ruangan. Kemudian nih yang ketiga nih, al ghurfatu fil baiti. Al ghurfatu, ruangan itu, fil baiti, di rumah. Nah, kalau ini penjelasan khobar sebagai penjelasan itu menggunakan menggunakan kata depan atau posisi tempat dan posisi waktu. Kalau sekarang ini menggunakan posisi tempat. Jadi al ghurfatu, rumah itu, dijelaskannya fil baiti, di rumah. Jadi rumah itu ada di ruangan itu ada di rumah. Al ghurfatu, ruangan itu, fil baiti, ada di rumah. Nih, yang keempat, al mindodatu, meja itu. Al mindodatu, meja itu, fi ghurfatil istiqbal. Fi ghurfatil istiqbal, di ruangan tamu. Al mindodatu, meja itu, fi ghurfatil istiqbal, di ruang tamu. Jadi al mindodatu itu mubtada, fi ghurfatil istiqbal, di ruang tamu. Nah, yang kelima, al maktabu fi ghurfatil muzakarati. 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 Al maktabu, meja belajar itu, fi ghurfatil muzakarati, itu ada di ruang belajar. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan mubtada khobar. Jadi Bapak ulangi lagi nih, mubtada itu adalah kata benda di awal kalimat, isim di awal kalimat. Khobar itu adalah yang menjelaskan mubtada. Jadi
kalimat mubtada dan khobar ini, mubtada khobar ini adalah jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Lihat coba semuanya, coba perhatikan semuanya kata benda. Lihat mubtadanya nih, mubtada semuanya kata benda. Al baitu rumah, kata benda bukan? Al ghurfatu ruangan, kata benda bukan? Al ghurfatu ruangan, kata benda bukan? Al mindodatu meja tamu, kata benda bukan? Al maktabu meja, kata benda bukan? Ya, jadi kalimat mubtada khobar itu diawali, mubtada itu adalah kata benda yang di awal kalimat, cirinya pakai alif lam ya. Nah, misal begini, kalian tidak tahu, Pak, apa itu kata benda? Nah, kata benda itu bukan kata kerja, bukan kata depan. Kata kerja apa? Kata kerja itu yang menunjukkan adanya kegiatan. Contoh, yazhabu, pergi, kata benda kata kerja. Kata kerja karena pergi ada kegiatannya. Yarji'u, pulang, kata benda kata kerja. Kata kerja. Al baitu, rumah, kata benda. Al faslu, kelas, kata benda. Nah, itulah kata benda, perbedaan kata benda dan kata kerja. Nah, hari ini kita hanya menjelaskan satu aja, yaitu menjelaskan tentang kalimat mubtada khobar. Bapak bacakan ya sekali lagi ya. Kalimat mubtada khobarnya. Coba perhatikan baik-baik supaya bisa dipahami. Yang pertama, nih kalimat ini. Al baitu jamilun. Al baitu jamilun. Al baitu jamilun. Al baitu jamilun. Al baitu mubtada, jamilun khobar. Al baitu mubtada, jamilun khobar. Al baitu rumah itu, jamilun indah. Al baitu rumah itu, jamilun indah. Kemudian yang kedua, al ghurfatu wasi'atun. Al ghurfatu wasi'atun. Al ghurfatu wasi'atun. Al ghurfatu wasi'atun. Al ghurfatu mubtada, wasi'atun khobar. Al ghurfatu ruangan itu, wasi'atun luas. Al ghurfatu ruangan itu, wasi'atun luas. Lihat. Al ghurfatu bil baiti. 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 Al ghurfatu ruangan itu, bil baiti ada di rumah. Al ghurfatu bil baiti ruangan itu, bil baiti ada di rumah. Al ghurfatu ruangan itu, fil baiti ada di rumah. Kemudian selanjutnya, al mindodatu fi ghurfatil istiqbali. Al mindodatu fi ghurfatil istiqbali. Al mindodatu meja tamu itu, fi ghurfatil istiqbali berada di ruang
berada di ruang tamu. Al-mindodatu, meja tamu itu, figur fatil istiqbali, berada di ruang tamu. Kemudian al-maktabu fi ghurfatil muzakarati. Al-maktabu fi ghurfatil muzakarati. Al-maktabu fi ghurfatil muzakarati. Al-maktabu, meja belajar itu, fi ghurfatil muzakarati, ada di ruang belajar. Al-maktabu, meja belajar itu, fi ghurfatil muzakarati, ada di ruang belajar. Nah, ini namanya kalimat ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda, yaitu bentuknya mubtada khobar, Kalau mubtada itu kata benda di awal kalimat, alba itu kan di awal, bukan jamilun yang di awalnya. Sedangkan khobar adalah yang menjelaskan tentang al-baitu. Khobar menjelaskan tentang mubtada. Khobar ini menjelaskan tentang mubtada. Al-mubtada, jumlah kalimat mubtada khobar, itu kalimat yang diawali dengan kata benda. Kemudian yang kedua, nih, mubtada khobar itu jenisnya harus sama. Kalau di sini laki-laki, di sini harus laki. Kalau di sini perempuan, di sini harus perempuan. Nih, kalau ini tidak ada tun, ini tidak ada tun. Al-baitu jamilatun, rumah itu jamilatun, bagus. Ada tu tidak, ada tun tidak. Nah, kalau di sini ada tun, al-ghurfatu, ruangan itu, wasi'atun, luas. Nah, harus ada tun, jadi harus sama, ada kesamaan antara mubtada dan khobar ya. Selanjutnya nih, sebagai latihan mubtada khobar, tentang mubtada khobar, Bapak akan catat di sini ya. Coba perhatikan. Nih. Mubtada khobar. Nih, yang pertama. Nih, sekarang kita latihan soal ya. Latihan soal. Soalnya ada 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nih, Bapak kasih contoh nomor 1.
Lihat nih, nomor 1. Mubtadanya baitun, khobarnya wasi'atun. Kalau dibuat jadi kalimat jadi al baitu bukan jamilun. Kedap bukan jamilun, wasi'un. Nih, kita lanjut ya. Ada kesalahan tadi. Nih, mubtadanya al baitu khobarnya wasi'un. Kalau digabungin jadi al baitu wasi'un. Nih, sekali lagi, ulangi lagi, lihat mubtadanya nih, mubtada ini khobar. Yang kolom ini mubtada, kolom ini khobar nih. Lihat al baitu mubtadanya, khobarnya wasi'un. Kalau digabungin jadi kalimat jadi al baitu wasi'un. Coba apa yang berubah? Berubah, Pak. Ini asalnya dipisah jadi digabungin. Kemudian yang kedua, baitun asalnya tidak ada alif lam, ini ada alif lam. Nah, selanjutnya kalian kerjakan nomor 2 sampai nomor 9. Nih kata-katanya. Gurfatun wasi'atun. Gurfatun ruangan, wasi'atun luas. Arikatun sopak, jamilatun indah. Sarirun ranjang, jamilun indah. Jahriyatun pas bunga, jamilatun indah. Gurfatun ruangan, fil baiti di rumah. Arikatun sofa, fi gurfatil istiqbali di ruang tamu. Sarirun ranjang, fi gurfatin naumi di ruang tidur. Zahriyatun pas bunga, fi gurfatil istiqbal di ruang tamu. Nah, itu dikerjakan ya, digabungkan menjadi jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Seperti contoh nomor 1. Bapak ulangi lagi contoh nomor 1 biar lebih jelas lagi. Nomor 1, mubtadanya baitun. Kata yang di awalnya itu baitun. Yang menjelaskan khobarnya atau yang menjelaskannya wasi'un. Kalau dijadikan jumlah kalimat, jumlah ismiyah, kalimat kata benda, jadi al baitu wasi'un, al baitu wasi'un, al baitu wasi'un. Itulah latihan soal hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dikerjakan dengan baik. Demikianlah pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran yang ketiga kalinya telah selesai. Kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.